Pemain Tottenham Hotspur ungkap manfaat puasa Ramadan. Bulan Ramadan membuat umat muslim diharuskan menjalani puasa. Dan bagi pemain Tottenham Hotspur yakni Arnold dan Juma, ibadah itu memberikan manfaat tersendiri. Winger milik Tottenham Hotspur tersebut bercerita bagaimana ia memandang bulan Ramadan. Pemain pinjaman dari Villarreal tersebut mengaku Ramadan membantunya untuk bisa memperbaiki asupan nutrisinya yang sangat membantunya sebagai atlet. Sesuatu yang sangat membantunya adalah karena dan Juma mendapatkan koki tersendiri setiap tahun selama bulan Ramadan. Harry Kane jadi striker terbaik yang pernah dimiliki Inggris. Harry Kane baru saja mencatatkan dirinya sebagai top skor sepanjang masa timnas Inggris. Pemain Tottenham Hotspur tersebut dinilai merupakan striker terhebat yang pernah dimiliki oleh Inggris. Harry Kane kini sudah mencetakkan 54 gol dalam total 81 caps bersama The Three Lions. Ya, sekaligus sukses melewati catatan dari Wayne Rooney yang berhasil mencetakkan 53 gol dalam total 120 penampilan untuk tim 3 singa tersebut. Cedera hamstring Barcelona terancam tanpa Frenkie de Jong di laga El Clasico. Kabar kurang baik datang dari skuad Barcelona, di mana salah satu gelandang andalan mereka yakni Frenkie de Jong mengalami cedera. Cedera ini sendiri berpotensi membuat de Jong absen dalam beberapa laga pekan ke depan. Itu berarti laga paling dekat adalah kompetisi Copa del Rey, di mana Barcelona akan menghadapi laga El Clasico melawan Real Madrid. Sadio Mane tak impresif di Bayern. Peringatan klub soal ex-Liverpool kian nyata. Para petinggi Bayern Munchen saat ini tengah was-was lantaran Sadio Mane sudah 5 bulan belum bisa mencetakkan gol. Apa yang terjadi pada Mane seakan mengingatkan hal serupa kepada Philippe Coutinho. Sebelum Coutinho hengkang, klub sempat berujar jika dirinya sempat meminta pemain Brasil tersebut untuk tidak hengkang. Jika Anda di sini Anda akan mendapatkan penghargaan, tetapi di tempat lain Anda adalah pemain yang biasa saja, ucap klub diucapkan kepada Coutinho. Hal serupa kini terjadi terhadap Sadio Mane. Sosok asal Senegal tersebut masih amat kesulitan menemukan performa terbaiknya, dan dalam laporan Sport mengklaim jika para petinggi Bayern Munchen kini mulai khawatir soal kondisinya tersebut. Mesut Ozil sebut El Clasico sekarang tak seseru yang dulu. Mantan bintang Real Madrid Mesut Ozil meyakini El Clasico sekarang tak lagi semenarik sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa periode El Clasico dulu memang sangatlah seru dan sangat panas, dan tidak sedikit drama yang terjadi di atas lapangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pamor El Clasico belakangan ini mulai memudar, khususnya setelah Ronaldo dan Lionel Messi meninggalkan Spanyol. Meskipun diketahui rivalitas antara Madrid dan Barcelona akan tetap abadi. Debut Jurgen Klinsmann, Son Heung-min membuat brace. Korea Selatan menjamu Kolombia di laga uji coba. Setelah berpisah dengan Paulo Bento, mereka kini menunjuk Klinsmann sebagai nakoda yang baru. Meskipun dibantu brace dari Son Heung-min, Jurgen Klinsmann nyatanya gagal memberikan kemenangan bagi Korea Selatan saat mereka memimpin di laga uji coba melawan Kolombia tersebut. Belanda dihukum start buruk di kualifikasi Euro. Belanda kalah telak 0-4 dari Prancis di kualifikasi Euro 2024. Belanda babak belur usai kebobolan 2 gol cepat di awal pertandingan. Kapten timnas Belanda Virgil van Dijk menyayangkan start buruk timnya tersebut. Tim Oranye tak bisa bangkit usai kebobolan 2 gol cepat di menit-menit awal, dan ini menjadi start buruk tim Oranye di bawah asuhan dari Ronald Koeman. Alvaro Morata resmi jadi kapten baru timnas Spanyol. Timnas Spanyol memulai era baru dengan pelatih baru yakni Luis de la Fuente. Spanyol juga punya kapten baru menyusul pensiunnya Sergio Busquets. Sesuai dengan tradisi, pemain dengan jumlah caps paling banyak mengambil alih posisi kapten di timnas Spanyol, dan nama Alvaro Morata menjadi pemain yang paling berpengalaman di skuad saat ini dengan koleksi 61 caps penampilan untuk La Furia Roja. Casemiro jadi kapten timnas Brasil yang baru.
Casemiro ditunjuk sebagai kapten baru timnas Brasil. Gelandang milik Manchester United tersebut antusias mengemban tugas anyarnya tersebut untuk tim Selecao. Casemiro menggantikan posisi dari Thiago Silva yang sebelumnya menjadi kapten timnas Brasil. Ban kapten Kylian Mbappe bisa jadi awal masalah internal Prancis. ESPN membuat laporan bahwa masa depan timnas Prancis di bawah pemimpinan baru dari Kylian Mbappe bisa berpotensi membuat suasana memanas di ruang ganti mereka. Muncul sebuah pertanyaan, apakah Mbappe dapat memenuhi tugasnya sebagai kapten tim ketimbang Antoine Griezmann. Di sisi lain, menurut ESPN bahwa Antoine Griezmann cukup terluka dengan keputusan dari Desember tersebut yang telah menunjuk Mbappe sebagai kapten tim. Bisa jadi ini malah menjadi sebuah penghinaan bagi pemain Atletico Madrid tersebut. Diduga langgar financial fair play, Everton terancam terdegradasi. Everton diduga melakukan pelanggaran financial fair play. Tim asal Marseille tersebut kini terancam terdegradasi jika mereka mendapatkan hukuman pengurangan poin. Everton diduga mengalami kerugian lebih dari 300 juta pounds dalam kurun waktu 3 tahun belakang. Diketahui klub-klub dari Liga Inggris diperbolehkan mengalami kerugian maksimal 105 juta pounds selama 3 tahun. Sanksi kini tengah menanti bagi The Toffees. Everton terancam mendapatkan pengurangan poin, denda dan pembatasan pengeluaran. Jika sanksi ini diberlakukan, maka Everton hampir pasti bakal terdegradasi di musim ini. Victor Lindelof isyaratkan ingin tinggalkan Manchester United. Saat tengah bersama timnas Swedia, Victor Lindelof mengisyaratkan bahwa dia ingin meninggalkan Manchester United di musim panas demi mendapatkan menit bermain. Bek berusia 28 tahun tersebut masih terkait kontrak sampai tahun 2024. Diketahui Victor Lindelof menghabiskan sebagian besar musim ini di bangku cadangan dengan manajer Erik ten Hag yang lebih memainkan Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez di posisi center back. Marcus Rashford tunda negosiasi kontrak barunya dengan Setan Merah. Manchester United dikabarkan mulai was-was dengan masa depan dari Marcus Rashford di dalam klubnya, mengingat penyerang mereka tersebut terus mengeluarkan waktu dalam menandatangani kontrak yang baru. Marcus Rashford saat ini tengah menikmati musim terbaiknya dalam karirnya di Old Trafford, dan sejauh ini dia sudah mencetakkan 27 gol. Dipecat dadakan, media Jerman beberkan analisis pemecatan Nagelsmann. Melihat banyaknya pertanyaan, beberapa media Jerman mencoba menganalisis alasan Bayern Munchen memecat Nagelsmann. Salah satu alasan paling kuat yakni Nagelsmann dipecat adalah tidak akurnya dia dengan para pemain. Hal ini sering terlihat sepanjang musim ini dengan munculnya beberapa konflik dengan beberapa pemain. Konflik dan kebiasaan buruk Nagelsmann terhadap para pemainnya membuat dirinya perlahan kehilangan kendali ruang ganti. Menurut media Jerman, alasan tersebut cukup kuat untuk membuat Bayern Munchen kesulitan mendapatkan kemenangan beberapa laga terakhir. Inter Milan geram, Milan Skriniar diam-diam bertemu dengan staf medis PSG. Milan Skriniar melakukan tindakan yang membuat Inter Milan geram. Pemain 28 tahun tersebut ternyata diam-diam bertemu dengan staf medis dari PSG. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Inter khawatir pertemuan itu menciptakan mental distraksi. Inter Milan menginginkan Skriniar tetap fokus dan profesional membela Nerazzurri hingga kontraknya berakhir di musim panas 2023. Pertemuan Skriniar dengan dokter dari PSG sudah pasti melangkai prosedur yang ada. PSG seharusnya belum boleh memeriksa kondisi kesehatan para pemain yang sedang diincarnya. Dosa Barcelona membuat Messi sulit kembali. Keinginan Barcelona memboyong kembali Lionel Messi ke Camp Nou sulit sekali terwujud. Joan Laporta membeberkan kesulitan itu tak lepas dari dosa-dosa yang pernah dibuat kepada sang mega bintang saat dirinya menjadi presiden. Kala itu Laporta pernah berjanji bahwa ia tidak akan melepas Messi keluar klub.
Inter Milan tancap gas dalam perburuan Matteo Retegui. Inter Milan nampaknya tak ingin berlama-lama untuk mengamankan talenta panas timnas Italia yakni Matteo Retegui. Menurut kabar yang beredar, Nerazzurri sudah memantau Retegui selama lebih dari 1 tahun dan berencana untuk melakukan pergerakan di musim panas mendatang. Diketahui sejauh ini bersama Tigre, Retegui telah melesakkan 9 gol dari total 9 kali bermain bersama klubnya tersebut. Banyak diminati ayam McAllister beri kode Brighton lepas sang pemain. Gelandang Brighton jadi Alexis McAllister menjadi salah satu pemain incaran tim top Eropa di musim panas nanti. Sang ayah Carlos McAllister memberikan kode bahwa Brighton siap untuk melepas sang anaknya tersebut. Meskipun menekan klub untuk merelakan anaknya pergi, Carlos tetap menghormati Brighton. Hal ini mengingat jasa Brighton yang tengah mengangkat permainan dari McAllister sejak bergabung pada 3 musim yang lalu. Saingi Barcelona, Real Madrid juga kejar Florian Wirtz. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Barcelona punya pesaing berat untuk bisa mendatangkan Florian Wirtz. Pasalnya mereka harus bersaing dengan Real Madrid untuk bisa mendapatkan tanda tangan sang gelandang. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Real Madrid mencoba untuk bisa mendatangkan Wirtz untuk bisa meremajakan lini tengah mereka pada musim depan. Baik Real Madrid dan Barcelona dikabarkan harus siap keluar uang banyak untuk bisa mendapatkan Florian Wirtz. Ini disebabkan sang playmaker baru menekan kontrak baru di Bayer Leverkusen. Jika kedua raksasa Spanyol itu benar-benar tertarik, mereka harus membayar sekitar 120 juta euro ke Bayer Leverkusen di musim panas mendatang. Bakal dijual, Chelsea ambil ancang-ancang untuk angkut Rafael Leao. Dilansir dari Calcio Mercato, Chelsea berpotensi besar untuk bisa mendatangkan Leao. Pasalnya sang striker mulai ambil ancang-ancang untuk pergi dari AC Milan. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea mengetahui situasi ini. Mereka siap memenuhi permintaan dari sang pemain tersebut. Dikabarkan sang winger memberitakan menginginkan bayaran sekitar 7,5 juta euro per musim. Chelsea pun dikabarkan siap memenuhi tuntutan gaji dari Rafael Leao tersebut. Jadi mereka berharap sang winger mau segera pindah menuju Stamford Bridge. Namun Chelsea harus siap tekor banyak karena Milan membandrol Leao dengan harga yang cukup tinggi. Sang winger dilaporkan bakal dilepas di angka 80 juta euro di musim panas mendatang. Manchester United berencana bajak Joao Felix dari Chelsea. Kabar menarik datang dari Manchester United dan Chelsea, di mana skuad dari Erik ten Hag dikabarkan akan mencoba membajak Joao Felix dari Chelsea. Dan dalam laporan yang sama, untuk bisa mengamankan jasa Felix dari Atletico Madrid, maka klub yang tertarik harus mempersiapkan dana mencapai 80 juta pounds. Keputusan United untuk bisa mengamankan jasa Felix sendiri diketahui dikarenakan kebutuhan dari sang manajer Erik ten Hag yang kini dikabarkan membutuhkan penyerang di lini serangnya. Batal menganggur, Julian Nagelsmann langsung dipinang oleh Tottenham Hotspur. Setelah resmi dipecat oleh Bayern Munchen, Julian Nagelsmann sepertinya tidak perlu khawatir bakal menjadi pengangguran. Sebab kini Tottenham Hotspur dikabarkan siap menyodorkan kontrak baru untuk memakai jasa sang pelatih. Tottenham saat ini juga dikabarkan berencana memecat Antonio Conte. Saat ini memang belum ada pengumuman resmi soal pemutusan kontrak pria asal Italia tersebut. Tetapi Tottenham kabarnya sudah menyiapkan pesangon mencapai 7 hingga 10 juta pounds. Tottenham pun kini dilaporkan akan langsung menawarkan posisi yang sama sebagai pelatih untuk ex juru taktik dari RB Leipzig tersebut.